Baiklah, perkenalkan nama saya Zakir Munawar dengan NIM 101. Saya di sini akan membacakan resume saya dari kelompok 8 sampai kelompok 13. Langsung saja, yaitu resume dari kelompok 8. Pengertian akuntansi piutang. Akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasi, mengolah, dan menyajikan data transaksi, serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan. Piutang adalah jenis transaksi dalam akuntansi yang mengurusi penagihan konsumen yang berhubung dengan seseorang, perusahaan, atau organisasi yang berhutang kepada seseorang, perusahaan, atau organisasi. Pengertian akuntansi piutang menurut beberapa ahli yaitu sebagai berikut. 1. Eni Pujiastuti 2004 berpendapat piutang sebagai proses penjualan barang hasil produksi secara kredit. Kedua yaitu Baridwan 2004 menyatakan bahwa piutang adalah klaim sebuah perusahaan atas uang, barang, atau jasa terhadap pihak lain. Ketiga yaitu Sumarso 2004 menyatakan bahwa piutang sebagai kebiasaan bagi perusahaan untuk memberikan kelonggaran pada para pelanggan pada waktu melakukan penjualan. Adapun jenis-jenis piutang yaitu piutang usaha adalah salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang jasa atau pemberian kredit terhadap debitun yang tersedia. Kedua yaitu aset tagih. Ketiga, piutang lain-lain. Keempat, perbedaan masing-masing jenis piutang. Kelima, pencatatan piutang. Keenam, penghapusan piutang. Dan ketujuh, yaitu penggunaan piutang untuk memenuhi kebutuhan kas. Sekian dari kelompok 8. Selanjutnya yaitu dari kelompok 9. Aset merupakan suatu sarana penunjang untuk terlaksananya operasional perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan yang akan diraih. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Dari pengertian di atas, yang dimaksud dengan aktiva tetap adalah 1. Merupakan aktiva berwujud. 2. Memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Ketiga yaitu digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Keempat yaitu tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Adapun karakteristik aktiva tetap adalah menurut Jerry J. Wijan 2007 memiliki bentuk fisik, digunakan dalam kegiatan operasional, tidak untuk dijual ke konsumen. Menurut Sumarso SR 2005, karakteristiknya itu masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, digunakan dalam kegiatan perusahaan, dimiliki, tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan. Adapun klasifikasi aset tetap yaitu tanah, perbaikan tanah, gedung, dan peralatan. Penentuan harga perolehan aset tetap yaitu aktiva tetap dapat diperoleh ketika suatu perusahaan melakukan transaksi pembelian secara tunai. Jika melakukan transaksi secara tunai, maka harga perolehannya adalah total harga pembelian bersih setelah dikurangi dengan pengeluaran. Adapun jenis-jenis aset tetap yaitu menurut S. Munawir 2007, lahan, bangunan, gedung, mesin, kendaraan, perabot, inventaris, dan prasarana. Cara menghitung harga perolehan pada aktiva tetap yaitu 1. Harga perolehan pada aktiva tetap pembelian tunai. 2. Harga perolehan aktiva tetap pada pembelian kredit. Ketiga yaitu harga perolehan aset tetap dengan menggunakan wesel bunga. 4. Harga perolehan aktiva tetap milik sendiri. Kelima yaitu harga perolehan tetap dengan menerbitkan saham. Selanjutnya yaitu dari kelompok 10. Aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah hak keistimewaan dan keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki substansi fisik. Aset tak terwujud juga biasa disebut aktiva tidak terwujud atau aktiva tetap tidak berwujud. Dilansir dari IFRS International Financial Reporting Standards, aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasikan namun tidak memiliki substansi fisik. Aset tak terwujud tidak memiliki substansi fisik seperti halnya peralatan maupun kekayaan, namun menjadi salah satu aset jangka panjang yang penting bagi suatu organisasi atau perusahaan. Aset tak terwujud dikategorikan ke dalam 2 kelompok yaitu aset tak terwujud yang memiliki umur manfaat terbatas dan aset tak terwujud yang umur manfaatnya tidak bisa ditentukan. Aset aktiva tak terwujud penting bagi perusahaan karena jika suatu perusahaan tidak mencantumkan aktiva tak terwujud, hal itu dapat berpengaruh ke seluruh perusahaan. Tingkat kepentingannya hampir sama dengan aktiva berwujud. Perolehan aktiva tak berwujud dicatat dan diakui sebesar nilai faktur serta
tamah semua biaya yang menyertai untuk mendapatkan aset atau haknya. Apabila terjadi pengeluaran setelah perolehan aktiva tak berwujud, biaya-biaya tersebut bisa dibebankan ke periode berjalan, sama seperti aktiva berwujud. Pada dasarnya ada 3 karakteristik aktiva atau aset tak berwujud, yaitu kurang memiliki eksistensi fisik, mendapatkan nilai dari hak dan keistimewaan yang diberikan kepada perusahaan yang menggunakannya. Kedua yaitu bukan merupakan instrumen keuangan, menghasilkan nilai dari klaim untuk menerima kas atau ekuivalen kas di masa mendatang. Ketiga yaitu bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi, menyediakan jasa dalam kurun waktu bertahun-tahun. Adapun jenis-jenis aset tak berwujud yaitu paten, hak cipta, merek dagang, franchises, leasehold, dan goodwill. Adapun masa manfaat aset tak berwujud yaitu dalam mempertimbangkan masa manfaat aktiva tak berwujud yang harus diperhatikan adalah perkiraan penggunaan aset oleh organisasi dan efisiensi pengelolaannya, siklus hidup produk dan pada umumnya, keusangan teknologi atau teknis, kestabilan industri di mana aset digunakan dan tren pasar terhadap produk atau jasa yang dihasilkan, perkiraan pemakaian dan efisiensi pengelolaan aset, estimasi tindakan pesaing, pengeluaran untuk pemeliharaan dalam mendapatkan masa manfaat, periode pengendalian aset, dan ketergantungan masa manfaat aset terhadap masa manfaat aset lainnya. Sekian dari kelompok 10. Selanjutnya yaitu dari kelompok 11 yang berjudul akuntansi liabilitas. Pengertian liabilitas menurut IAI melalui KDPPLK 1994, liabilitas atau kewajiban merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan akibat arus dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Menurut AASB nomor 4, liabilitas atau kewajiban adalah pengorbanan masa depan atau potensi jasa atau manfaat ekonomi masa depan bahwa entitas saat ini wajib kepada entitas lain sebagai akibat transaksi masa lalu atau masa lalu lainnya. Menurut IFRS 57, liabilitas adalah kewajiban kini dari perusahaan yang diakui dan diukur sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kewajiban juga mencakup kredit, tangguhan tertentu yang diakui sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Adapun karakteristik liabilitas yaitu 1. Karakteristik utama A. Menurut PASB dalam SPAC nomor 6 1985 ada 3 yaitu 1. Utang mewujudkan suatu. 2. Tugas atau tanggung jawab tersebut mewajibkan suatu perusahaan tersebut untuk melakukan pengorbanan di masa yang akan datang. Ketiga yaitu transaksi. B. Pengorbanan manfaat ekonomi. Dan yang kedua yaitu karakteristik pendukung atau kewajiban. FABS menyebutkan selain yang di atas, yaitu A. Keharusan membayar kas, B. Identitas berbayar jelas, C. Pengakuan, pengukuran, dan penelitian. Adapun jenis-jenis liabilitas yaitu 1. Liabilitas jangka pendek memiliki waktu jatuh tempo maksimal 1 tahun. Liabilitas jangka pendek dikenal pula dengan istilah kewajiban lancar dan digunakan sebagai komponen kunci dalam beberapa langkah likuiditas jangka pendek. Contohnya yaitu utang dagang, utang wesel, penghasilan yang ditangguhkan, beban yang perlu dibayarkan, utang pajak, pendapatan diterima di muka jangka pendek, liabilitas jangka panjang. Pada jenis ini liabilitas adalah utang dalam jangka waktu lama dan lebih dari 1 tahun atau siklus normal operasi perusahaan. Apabila perusahaan belum mampu menunaikan kewajiban jangka panjangnya saat jatuh tempo, maka perusahaan akan mengalami krisis solvabilitas. Contoh liabilitas jangka panjang: utang bank, utang hipotek, utang obligasi, kredit noveltasi, utang sewa jangka panjang, utang subsidiary, utang pemegang saham, dan utang sewa dan modal. Adapun jenis-jenis liabilitas yaitu 1. Kewajiban lancar atau utang jangka pendek. Contohnya yaitu utang bunga, akun hutang, akun tagihan, utang pajak penghasilan. 2. Yaitu kewajiban tidak lancar atau jangka panjang. Contohnya yaitu utang hipotek, utang obligasi, dan sewa modal. Ketiga yaitu kewajiban kontingensi. Contohnya yaitu garansi produk dan gugatan. Sekian dari kelompok 11. Selanjutnya yaitu dari kelompok 12 yang berjudul akuntansi penggajian. Pengertian
penggajian. Gaji merupakan imbalan kepada pegawai yang diberikan atas tugas-tugas administrasi dan pimpinan yang jumlahnya biasanya tetap secara per bulan. Menurut Hasibuan tahun 2000, gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan pasti. Sistem akuntansi penggajian diselenggarakan untuk menetapkan, menerapkan, mengevaluasi, pengawasan, serta pembayaran yang tepat. Tujuan akuntansi penggajian yaitu untuk mengatur segala sesuatu mengenai proses penggajian dan menggaji agar gaji yang diberikan oleh karyawan sesuai dengan jasa yang telah diberikan oleh karyawan dan kepada perusahaan. Standar dokumen dalam sistem akuntansi penggajian menurut Mulyadi 2001 sebagai berikut, yaitu dokumentasi pendukung, kartu jam hadir, kartu jam kerja, daftar gaji, rekap daftar, surat pernyataan gaji, amplop gaji, dan buku kas keluar. Fungsi yang terkait dalam akuntansi penggajian menurut Mulyadi tahun 2001 yaitu fungsi pengawaian, fungsi pencatatan waktu, fungsi pembuat daftar gaji, fungsi akuntansi, dan fungsi keuangan. Standar operasi prosedur atau disingkat SOP yaitu 1. Merupakan standar acuan pedoman yang berisi langkah-langkah kerja untuk mendorong suatu kelompok dalam melakukan pekerjaan dan mencapai tujuan organisasi. Tujuan standar operasional prosedur adalah untuk mempertahankan konsistensi kerja karena pengetahuan akan tugas dan peran yang jelas dari masing-masing pegawai sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang mengurangi efisiensi kerja suatu organisasi. Yang kedua yaitu manfaat standar operasi prosedur atau SOP sebagai landasan atau pedoman dalam melakukan tugas, alat ukur kinerja, dan juga dapat memberikan rasa percaya diri kepada pegawai dalam melakukan setiap langkah kerja. Sumber daya manusia dalam perilaku berorganisasi. Menurut Fatoni 2006, SDA merupakan modal dan kekayaan yang terpenting dari setiap kegiatan manusia secara efektif dan efisiensi serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Ada 4 macam klasifikasi SDA. 1. Manusia atau orang-orang yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan, mengendalikan, dan mengarahkan pencapaian tujuan yang disebut administrator. 2. Manusia dan orang-orang yang mengendalikan atau memimpin usaha agar proses pencapaian tujuan yang dilaksanakan bisa tercapai sesuai dengan rencana yang disebut manajer. 3. Manusia atau orang-orang yang memenuhi syarat tertentu diangkat langsung melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing atau jabatan yang dipegangnya. Sekian dari kelompok 12, selanjutnya itu dari kelompok 13 yang berjudul akuntansi untuk persekutuan. Akuntansi merupakan suatu aktivitas jasa yang adalah untuk menyediakan informasi kuantitatif terutama yang mempunyai sifat dalam pengambilan keputusan ekonomis dalam memberikan keputusan pilihan-pilihan yang logis, di antaranya sebagai berbagai tindakan alternatif. Akuntansi untuk penerbitan saham secara tidak langsung melalui sebuah perusahaan perbankan investasi yang secara khusus menawarkan sekuritas untuk menarik perhatian investor. Akuntansi untuk saham treasury adalah saham perusahaan yang dibeli kembali dari peredaran untuk sementara waktu dengan maksud untuk dijual kembali. Persekutuan menggunakan berbagai metode distribusi laba atau rugi dan akuntan harus memastikan bahwa perjanjian persekutuan diikuti dengan baik. Sebagian besar persekutuan tetap melangsungkan kegiatan usahanya ketika ada sekutu yang berhenti atau keluar dari persekutuan dengan membeli kepemilikan sekutu yang keluar pada harga pembelian yang didasarkan pada nilai persekutuan ketika mengakhiri bisnisnya. Karakteristik dan bentuk organisasi dengan karakteristik persekutuan yaitu persekutuan jasa-jasa, persekutuan umum, persekutuan terbatas, joint stock companies. Kelebihan persekutuan yaitu menggabungkan keahlian dan sumber daya dari 2 atau lebih individu, bebas dari peraturan dan batasan pemerintah, serta mudah dalam pengambilan keputusan. Perjanjian persekutuan ini berikan berbagai informasi dasar seperti nama dan lokasi utama, perusahaan, tujuan usaha, dan tanggal pendirian. Beberapa metode akuntansi digunakan untuk mengalat perubahan anggota persekutuan. Beberapa persekutuan menggunakan pendekatan evaluasi aset neto, kadang termasuk mengakui goodwill. Pendekatan akuntansi lainnya yang digunakan untuk mencatat perubahan keanggotaan adalah bonus, yaitu berupa klasifikasi modal sekutu. Persekutuan menjadikan 4 laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas,
dan laporan modal sekutu yang menjanjikan perubahan modal sekutu selama periode tertentu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.